Halo, perkenalkan nama saya Alfa Prilly Haryono. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan rekan saya bernama Aditya Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan nilai epistemologi pada kapak lonjong dan kapak persegi. Sebelumnya, adanya zaman modern seperti ini, di zaman dahulu sudah ada zaman yang dinamakan zaman batu. Zaman batu merupakan zaman yang sangat jauh berbeda dibanding zaman modern seperti sekarang. Pada zaman itu, semuanya masih sangat sederhana, tidak memiliki teknologi yang canggih, dan orang-orang pada zaman dahulu masih memanfaatkan apa saja yang tersedia di alam. Zaman batu merupakan masa ketika masih digunakan alat-alat batu atau belum mengenal logam. Pembagian zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Masuk ke zaman Neolitikum, atau bisa disebut juga dengan zaman batu muda. Zaman ini ditandai dengan terjadinya suatu revolusi kebudayaan, yaitu mulai berkembangnya pertanian atau bercocok tanam dan beternak di dalam masyarakat. Pada zaman ini, alat-alat sudah digosok dengan halus, berkembang teknologi gerabah, astronomi, dan sistem perdagangan. Kebudayaan yang berkembang pada masa ini adalah kebudayaan kapak lonjong, kapak persegi, dan kebudayaan megalitik. Alat yang dihasilkan pada masa ini antara lain beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul kulit kayu, serta perhiasan. Kumpulan benda-benda yang merupakan hasil dari karya manusia dari masa lalu dan sekarang biasanya disebut artefak. Secara teoritis, artefak tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu artefak bergerak dan artefak tidak bergerak. Artefak bergerak merupakan benda-benda yang dapat dipindahkan dengan mudah dan biasanya hanya disebut artefak saja. Sedangkan artefak tidak bergerak merupakan artefak yang tidak dapat dipindahkan kecuali dengan merusak strukturnya. Dalam konteks temuan kapak lonjong dan kapak persegi di sebuah pulau, yaitu suatu pulau yang bernama Pulau Weh. Tampaknya, geografis pulaunya yang letaknya strategis itu memegang peran penting dalam keberadaan budaya Austronesia. Keberadaan artefak batu tersebut yang selalu berdekatan dengan air, seperti laut, sungai, ataupun danau. Di antara banyaknya alat-alat batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam di Indonesia adalah kapak lonjong. Ada beberapa tempat di negara Indonesia yang menjadi persebaran kapak lonjong, lebih tepatnya di Indonesia bagian timur seperti di Flores, Maluku, Leti, Sulawesi, Sanggitaulaut, Tanimbar, dan Irian. Sedangkan di luar Indonesia, kapak lonjong ditemukan tersebar luas meliputi Taiwan, Jepang, Burma, Cina, Manchuria, Filipina, serta juga India. Epistemologi dalam kapak lonjong dan kapak persegi bertujuan membahas pengetahuan tentang bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, karena setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda-benda hingga akhirnya diketahui manusia dan ditemukannya alat-alat yang dapat membantu aktivitas manusia pada zaman dahulu, yaitu kapak lonjong, kapak persegi, dan alat-alat lainnya. Memiliki bentuk yang pada umumnya berbentuk lonjong, dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman atau juga bisa disebut kapak lonjong. Bahan yang biasanya digunakan untuk membuat kapak lonjong pada umumnya ialah batu kali berwarna kehitaman dan juga dibuat dari jenis nefrit berwarna hijau tua. Sedangkan kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak ini memiliki ukuran yang bermacam-macam, ada yang besar, ada juga yang berukuran kecil. Nilai epistemologi dari artikel ini ialah proses penciptaan dan sejarah alat teknologi yang sehari-hari digunakan pada zaman dahulu, yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Terima kasih.